Sifat Rahman dan Rahim yang menjadikan Allah selalu memberikan peluang untuk mengampuni semua hamba seburuk apapun perilakunya. Aku nyatakan dengan hak dan keagunganku, kata Allah, dengan segala cinta yang aku miliki, aku mencintai kalian dan aku akan menanamkan kecintaan itu pada diri kalian sepanjang kalian mau mencintaiku. Bahkan mencintai orang yang taubat dan menurunkan ayat, innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, nanti tolong dalami lagi yang rukun iman. Iman pertama pada siapa? Allah. Kenal nggak dengan Allah? Untuk iman itu mesti kenal. Kenal dulu, kenali dulu Allah. Kenapa namanya Allah? Apa sifatnya? Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Anda mau berdoa nggak kenal Allah, bagaimana? Anda mau berdoa, di mana berdoanya? Bagaimana caranya? Di tempat yang bagaimana mudah dikabulkan? Seperti apa memintanya? Bagaimana mengangkat tangannya? Berarti belum kenal. Harusnya cepat ketika memohon, cepat dikabulkan. Nah, ini pakai baju hasil korupsi masih berdoa, ya Allah kabulkan. Ya, nggak bisa. Baru makan yang haram, sholat nih sujud, ya duduk di antara dua sujud, Robbighfirli, tapi isi handphonenya maksiat semua. Handphone masuk ke saku, di situ ada maksiat, ada gambar, ada video, ada macam-macam. Enak aja Robbighfirli. Coba deh. Yang kedua iman pada siapa? Malaikat. Kenali dulu malaikat, minimal yang 10 itu. Kalau kenal manfaatnya banyak. Coba malaikat Mikail tugasnya apa? Hah? Malaikat Mikail, Jibril, Nah, Mikail itu tugasnya apa? Menurunkan apa? Nah, kalau itu namanya menghafal anak TK. Tapi iman itu kita harus kenal. Bagaimana senangnya malaikat Mikail menurunkan rezeki di tempat yang bagaimana rezeki mudah diturunkan? Apa amalan yang memudahkan malaikat Mikail datang untuk menurunkan rezeki dengan izin Allah? Apa amalannya? Bagaimana keadaannya? Apa yang harus dilakukan? Itu ada babnya. Ada babnya. Jadi kalau kita sadar dengan itu, maka mengondisikan semua kehidupan untuk memudahkan rezeki datang. Jadi nggak ada keluhan. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab. Kitabnya apa? Kenal nggak dengan Al-Quran? Dalam sehari baca berapa kali? Dalam sehari berapa yang dipraktekkan? Berapa ayat? Dari 6.236 ayat, dalam sehari berapa ayat yang dipraktekkan? Istighfar ya akhi. Quran jadi syafaat antum tuh. Quran memuliakan antum. Banyak hadis segala rupa. Quran itu bisa menghilangkan banyak perilaku buruk. Quran bisa menutup maksiat-maksiat. Quran mendatangkan pahala-pahala. Pertanyaannya dalam sehari berapa banyak antum dekat dengan Quran? Keempat, iman kepada siapa? Rasul, jangan cuma diucapkan. Rasul kita siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah kenal belum dengan beliau? Akhlaknya, keutamaannya, sirahnya. Dari lahir sampai meninggal, itu teladan. Udah pernah belajar belum? Cek bacaannya tuh. Siapa yang di rumahnya nggak ada satupun kisah tentang Rasulullah? Ittaqillah ya akhi. Takwalah kepada Allah. Itu panduan kita, teladan kita. Masa di rumah nggak ada satupun bacaan tentang Rasulullah? Kisah tentang Nabi? Antum jadi apa sekarang? Jadi anak? Ya cari bagaimana Nabi sebagai seorang anak. Ikuti itu. Antum jadi apa suami? Anda apa istri? Cari istri-istri Nabi. Bagaimana mereka berperilaku dengan Rasulullah SAW. Anda sedang belajar. Cari bagaimana Nabi belajar. Cari bagaimana Nabi mendidik. Ini semua aspek yang kita lakukan ada contohnya di Nabi. Itu namanya beriman. Jadi iman dulu sebelum logika itu ditanamkan dalam diri kita. Iman dulu. Semua orang yang beriman pada Nabi, pada saat berkehidupan, semua sukses. Nggak ada yang nggak sukses. Siapa yang nggak kenal dengan Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha? Ya, siapa yang nggak kenal dengan Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Khattab, dan seterusnya. Kelima apa? Hah? Hari kiamat. Betul-betul beriman atau baru sekedar tahu? Kalau sudah beriman tentang kiamat, harusnya punya persiapan. Apa yang disiapkan? Kiamat terkecil kan meninggal. Kiamat terkecil itu kematian. Apa yang Anda siapkan menjelang kematian? Misal begini, selalu katakan kalau hari ini saya diwafatkan, apa persiapannya? Itu selalu membuat jiwa kita tersentuh untuk merubah lebih baik. Ya. Setiap waktu, misal gini, Anda masuk malam nih, bagaimana kalau saya diwafatkan di malam hari ini? Kalimat itu kiamat terkecil untuk setiap manusia. Kalimat itu membuat diri kita terdorong untuk berbuat lebih baik. Nanti bangun pagi, bagaimana kalau di hari ini saya diwafatkan oleh Allah? Itu selalu mendorong kita beramal soleh. Itu yang membuat kita nggak mau meninggalkan sholat tepat waktu, nggak mau meninggalkan kita untuk bercengkrama dengan Al-Quran.
Yang keenam apa? Qada dan kalau sudah iman qada dan qadar, nggak akan ada kecewa. Kenapa masih kecewa? Tuh berselisih. Kenapa menghina? Kenapa nggak paham kalau itu harta orang bukan harta antum? Kenapa mesti maaf iri dengan harta orang lain? Kenapa ingin menghancurkan dia? Padahal harta kita yakin nggak akan pernah tertukar. Sudah tahu nggak tertukar, tapi masih iseng pada orang lain. Masih merusak kehormatannya. Masih mengambil bagiannya. Untuk apa? Berarti imannya belum sempurna. Ini cuma satu bab tentang iman, tapi kalau dilakukan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu. Kalau iman itu keenam-enamnya tadi rukunnya sudah terpatri dalam jiwa kita menjadi pondasi yang kuat, maka kalimat, perhatikan kalimatnya. Haqqu, kita akan temukan hak kebenaran yang sejati mir rabbihim. Kenapa menggunakan kata rabb? Rabb itu, saya tutup, itu dari kata rububiyah. Rububiyah itu yang merawat, memperhatikan, menyayangi, memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dia berbuat satu dosa-dosa. Saya berikan ilustrasi begini. Bapak Ibu sekalian, di kalangan makhluk manusia, kalau ada yang memperhatikan, menyayangi, merawat, memberikan kemudian kebutuhan, itu disebut murabbi namanya. Disebut apa? Murabbi. Maka orang tua kita itu murabbi kita. Murabbi kita. Ibu nih, mengandung, melahirkan, memberikan ASI, merawat, ayah demikian. Maaf, kalau ada anak berbuat salah, memaafkan nggak orang tua? Maafkan. Pengen sesuatu, diberikan nggak? Sekalipun harus menghutang, berikan. Karena sayang. Itulah rububiyah, perawatan. Disebut murabbi. Allah namanya Rabb. Dan semua sifat itu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah serupa dengan makhluk. Sifat Rahman dan Rahim yang menjadikan Allah selalu memberikan peluang untuk mengampuni semua hamba seburuk apapun perilakunya. Bahkan mencintai orang yang tobat dan menurunkan ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah yang melengkapi semua kebutuhan kita, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menunjukkan arah yang benar, memberikan kasih sayang dalam berkehidupan, sampai mengatakan dalam hadis qudsi, Allahu akbar ibadi bihaqqi wa jalali atau kama qala Allahu jalla wa ala. Aku nyatakan dengan hak dan keagunganku, kata Allah. Dengan segala cinta yang aku miliki, aku mencintai kalian dan aku akan menanamkan kecintaan itu pada diri kalian sepanjang kalian mau mencintaiku. Kalimat bebasnya demikian. Jadi kalimat rububiyah itu ketika ditampilkan dalam bahasa Quran menggunakan kata Rabb. Kata Rabb itulah yang selalu kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Rabbana, Rabbana, Rabbana dan seterusnya. Kenapa ini menyatu dengan kata iman? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, untuk memberikan kesan bahwa orang beriman itu menangkap segala hal yang bersumber dari Allah sebagai sayang Allah kepadanya. Jadi kalau Allah berikan hukum, posisikan oleh iman kita karena Allah menyayangi kita, kita diminta sholat. Kalau nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, hayya 'alas shalah, Anda tanya, kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Karena saya sayang kamu, supaya kamu sukses, kamu bahagia. Datang kepadaku, curhat kepadaku, dalam sujud mintakan. Engkau sulit, aku berikan kelapangan. Kurang rezeki, aku cukupkan rezekimu. Kau punya masalah, aku tuntaskan. Ketika diminta puasa, bukan ingin membebani, tapi ingin merubah perilaku kita karena sayang. Diposisikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, sekalipun hanya perumpamaan, di situ ada kasih Allah kepada kita, karena sayangnya kita dibimbing, kalau tidak sayang kita dibiarkan. Paham? Maka kalau itu sudah sampai pada diri kita dan jadi cara kita menangkap setiap ayat dan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Halawatul iman. Semua keadaan yang kita lalui di muka bumi ini semuanya menyenangkan. Tidak ada yang dipersulit dan tidak ada yang dicurhatkan berlebihan dalam kehidupan.